Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Daya Elektrik dan Energi Terbarukan dalam kegiatan praktikum Sistem Daya Elektrik percobaan 3 mengenai injeksi daya reaktif. Perkenalkan, saya Muhammad Almanwadi selaku penanggung jawab dalam pengambilan video percobaan ketiga ini. Tujuan percobaan yaitu menentukan lokasi kapasitor bank yang paling tepat guna untuk menurunkan rugi-rugi daya dalam sistem transmisi atau distribusi tenaga listrik. Sistem tenaga listrik yang ideal. Terdapat 3 faktor. Yang pertama tidak adanya rugi daya. Kedua, tidak ada under voltage. Ketiga, tidak ada over voltage. Tapi perlu diingat bahwa sistem tenaga listrik itu tidak ada yang ideal. Semua sistem tenaga listrik itu terdapat rugi daya, under voltage, dan over voltage. Yang bisa kita lakukan adalah membuatnya seminim mungkin. Penyebab jatuh tegangan. Terdapat 4 faktor, yaitu panjang saluran, resistansi saluran, dan ukuran saluran. Di mana ketiga faktor ini itu berhubungan dengan rumus resistansi, yaitu R sama dengan Rho dikali L per A, di mana L itu merupakan panjang saluran dan A itu merupakan ukuran saluran. Dan yang kita harapkan pada resistansinya itu seminim mungkin, sehingga tegangan yang diserap oleh resistansi itu kecil gitu, sehingga tidak terjadi under voltage. Keempat, ada overload atau beban berlebih yang disebabkan oleh beban induktif. Solusi dari under voltage ini terdapat 5. Yang pertama, injeksi daya reaktif atau menempatkan kapasitor bank pada salah satu bus. AVR atau automatic voltage regulator. Ketiga, tapping trafo. Keempat, luas menapang saluran. Kelima, ada mesin sinkron. Jenis-jenis sistem transmisi. Terdapat lebih dari 2 sebenarnya, tetapi yang paling umum yaitu radial dan loop. Yang pertama ada sistem transmisi radial, memiliki kelebihan lebih murah dan lebih sederhana, tetapi kekurangannya kualitas listriknya itu kurang baik. Dan jika mengalami gangguan pada satu titik, maka titik lainnya itu tidak akan teraliri listrik. Kedua, ada sistem transmisi loop, memiliki kelebihan kualitas listriknya itu lebih baik, dan jika mengalami gangguan pada satu titik, maka titik lainnya itu masih bisa dialiri listrik. Kekurangannya lebih mahal pada biaya investasinya dan lebih rumit pada pengendalian sistemnya. Persyaratan dari sistem daya transmisi yaitu tercantum pada Peraturan Menteri SDM nomor 3 tahun 2007 untuk tegangan transmisinya yang 500 kV memiliki toleransi yaitu plus minus 5%. Dan untuk transmisi 150 kV plusnya 5% dan minusnya 10% untuk toleransinya. Dan untuk frekuensinya 50 Hz dengan toleransi plus minus 0,1 Hz dan faktor dayanya atau COSPI yaitu 0,85 sampai 0,90. Komponen-komponen pada sistem transmisi terdapat 5. Yang pertama generator, kedua bus, ketiga saluran transmisi, keempat beban, dan kelima kompensator. Di mana kompensator di sini gunanya untuk mengkompensasi daya reaktif guna untuk menghindari terjadinya under voltage tadi. Kompensator di sini dapat berupa kapasitor bank dan reaktor. Jenis-jenis bus. Dalam sistem transmisi terdapat 3 jenis bus. Yang pertama ada slack bus, di mana slack bus ini merupakan bus yang terhubung dengan generator referensi. PV bus yang diketahui nilai P serta V-nya. PQ bus yang diketahui nilai P serta Q-nya. Dapat dilihat pada gambar di samping, contoh dari ketiga jenis bus tadi.
Nah, untuk penurunan rumus dari sistem transmisi, maksud saya sistem bus, di sini terdapat E bus sama dengan Z bus dikali I bus, dan untuk I bus sama dengan Y bus dikali E bus, di mana Z bus atau impedansi bus sama dengan 1 per Y bus. Untuk matriks dari Y bus ini dapat kita tentukan dari jumlah bus pada sistemnya. Misalnya pada contoh di samping terdapat 5 bus, sehingga matriksnya itu jumlah baris dan kolomnya itu 5. Berarti jika pada sistem itu terdapat 6 bus, berarti matriksnya itu 6 kali 6. Jika sistemnya itu terdapat 3 bus, berarti matriks 3 kali 3, seperti itu. Dan untuk menentukan variabel dari Y bus, matriks Y bus ini dapat kita gunakan penurunan rumus, yaitu berlaku hukum Kirchhoff pertama, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Kita ambil contoh di sini pada bus 1, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. Di mana I12 ini dapat kita turunkan menjadi E1 dikurang E2 dikalikan Y12. Dan untuk I13, E1 dikurang E3 dikalikan Y13. E1-nya di sini positif dikarenakan bus 1 di sini merupakan acuannya ya. Dan selanjutnya kita pindah-pindahkan variabelnya berdasarkan E, sehingga didapatkan E1 di sini koefisiennya Y12 plus Y13, dan untuk variabel E2 koefisiennya minus Y12, dan koefisien E3 yaitu min Y13. Dan untuk kolom keempat dan kolom kelimanya di sini 0 karena bus pertama di sini tidak terhubung langsung dengan bus 4 dan bus 5. Nah, dari sini kita bisa ambil koefisien-koefisiennya dan dimasukkan ke matriks busnya. Dan untuk baris kedua, baris ketiga, 4, 5 bisa kita tentukan dari bus 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mencari nilai dari admitansi beban digunakan rumus berikut. S sama dengan V dikali I. Nah, untuk simbol ini merupakan konjugate. Kita ambil contoh konjugate di sini. Nah, di sini S konjugate atau daya semuanya. Di sini jika S saja berarti P sama P ditambah JQ. Tetapi jika S konjugate menjadi P min JQ. Seperti itu untuk konjugate. Nah, kita kembali ke rumus sebelumnya. S sama dengan V dikali I konjugate. Kita pindah ruaskan menjadi I konjugate sama dengan S per V. Kedua ruas kita konjugatkan. I konjugate dikonjugatkan lagi menjadi I sama dengan S konjugate dibagi V konjugate. Nah, I di sini bisa kita uraikan lagi sama dengan V per Z, di mana Z di sini 1 per Y, sehingga kita dapatkan V dikali Y. Kita masukkan ke persamaan ini. Untuk V di sini kita pindah ruaskan dan S konjugatnya kita uraikan menjadi P min JQ. Di sini V konjugate dikali V biasa, di mana V konjugate itu jika dalam fasor sudutnya itu akan negatif. Dan untuk V biasa ini sudut fasornya itu akan positif, di mana pada perkalian fasor sudutnya itu akan dijumlahkan, di mana sudutnya tadi minus ditambah positif tadi, sehingga didapatkan sudutnya itu 0, sehingga V-nya itu menjadi V kuadrat di sini. Lanjut menghitung nilai kompensator. Menghitung daya reaktif dilakukan untuk mengatasi drop tegangan pada bus atau under voltage
Dalam pengaplikasiannya digunakanlah kapasitor bank dan reaktor. Di sini penurunan rumusnya tan theta sama dengan Q per P, di mana sudut dari theta ini bisa kita temukan dari faktor dayanya, yaitu arcus cos theta, dan kita turunkan lagi menjadi Q sama dengan tan arcus cos theta dikalikan P. Nah, untuk mencari Q kompensasinya kita gunakan Q lama dikurangkan dengan Q yang diinginkan. Untuk ilustrasi segitiga dayanya dapat kita lihat pada gambar di samping sini. Untuk contoh soal di sini untuk menghitung nilai kompensator. Misal di sini power factor lamanya 70% atau 0,7. Lalu PV baru dikompensasikan sebesar 90% atau 0,9. Maka nilai P yang diinjeksikan bila P-nya itu 842 kV, maksud saya kW, kita gunakan dari rumus sebelumnya, yaitu Q kompensasi sama dengan Q lama dikurangkan Q yang diinginkan. Kita uraikan lagi Q lama di sini, tan arcus cos theta lama dikalikan Pi. Dan Q yang diinginkan ini kita uraikan lagi menjadi tan arcus cos theta baru dikalikan P. Di mana tan arcus cos theta lama dikurangkan tan arcus cos theta baru, di sini didapatkan nilainya 0,54. Jika kita kalikan dengan 842 kW tadi, sehingga didapatkan Q kompensasinya itu 454.680 volt ampere reaktif. Sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk tugas dan kesimpulannya dapat ditanyakan ke asisten yang bertanggung jawab. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.